Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS kelas 8. Nah, materi kita pada hari ini yaitu pengembangan agrikultur di Indonesia. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu pengembangan agrikultur. Pengembangan agrikultur adalah kegiatan mengelola tumbuhan dan ternak agar dapat memberikan keuntungan ekonomi. Kegiatan ini berlangsung secara terorganisir dan sudah dilakukan sejak zaman dahulu, bahkan sebelum masa penjajahan. Nah, agrikultur sendiri merupakan kegiatan memanfaatkan sumber daya hayati, mikroorganisme, dan bioenzim untuk menghasilkan bahan pangan, sumber energi, dan lain sebagainya. Penangkapan ikan dan eksploitasi hutan juga merupakan kegiatan agrikultur. Pemerintah juga mendukung perkembangan dalam sektor agrikultur di Indonesia. Bukti nyata dukungan pemerintah yaitu adanya subsidi pupuk dan benih. Tidak hanya itu, pemerintah juga menerapkan strategi khusus agar sektor ini memiliki daya saing yang tinggi. Adapun beberapa strategi untuk mengembangkan agrikultur di Indonesia yaitu yang pertama ada eco-farming. Eco-farming merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Strategi yang mengutamakan ramah lingkungan ini juga disebut dengan pertanian organik. Produk yang dihasilkan akan lebih alami dan tidak mengandung bahan-bahan kimia berbahaya serta menyebabkan lingkungan di sekitar tercemar. Yang kedua, ada perbaikan irigasi. Air adalah salah satu unsur yang paling dibutuhkan bagi sektor agrikultur. Sistem irigasi yang baik diperlukan untuk menjaga ketersediaan air. Pemerintah melakukan perbaikan dan pengadaan irigasi di berbagai daerah untuk menjaga ketersediaan air untuk pertanian. Yang ketiga, pembangunan dan perbaikan sarana pertanian. Pemerintah juga melakukan pembangunan dan perbaikan sarana pertanian guna mendukung sektor pertanian agar berkembang. Kegiatan pertanian dapat dimudahkan dengan pembangunan dan sarana yang lebih baik. Salah satu contohnya adalah pembangunan waduk oleh pemerintah sebagai tempat persediaan air. Yang keempat yaitu pembukaan lahan baru. Seiring berjalannya waktu, berkurangnya lahan untuk pertanian adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Apalagi saat yang bersamaan kebutuhan terhadap lahan industri juga pemukiman meningkat. Untuk mengatasi ini, pemerintah pun membuka lahan baru agar dapat menambah jumlah produk pertanian dan menambah lapangan kerja baru. Selanjutnya yaitu potensi agrikultur di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang termasuk dalam wilayah tropis, memiliki potensi pertanian yang sangat baik. Salah satu produk pertanian Indonesia yang berpotensi menjadi andalan adalah produk pertanian segar dalam bentuk buah dan sayuran. Produk lain yang turut menjadi andalan adalah rempah-rempah dan bahan bakar nabati. Pada sektor pertanian, Indonesia memiliki beragam jenis tanaman. Hal ini didukung kondisi iklim tropis. Di bidang tanaman pangan, Indonesia memiliki tanaman unggul seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan berbagai varietas yang lain. Sektor pertanian menyerap 35,9% dari total angkatan kerja di Indonesia dan menyumbang 14,7% bagi pendapatan nasional Indonesia. Sektor pertanian di Indonesia merupakan kontributor besar dalam pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja, penyediaan pangan, dan penyediaan bahan baku industri. Sektor pertanian juga berperan dalam meratakan
pembangunan melalui upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan pendapatan masyarakat. Selain itu, sektor pertanian juga telah menjadi salah satu bentuk budaya bangsa dan penyeimbang ekosistem. Selanjutnya, peran agrikultur di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan tanahnya yang subur. Sampai saat ini, sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Pertanian atau agrikultur merupakan sektor primer dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini merupakan sektor penting untuk menyumbang hampir setengah dari perekonomian. Selain itu, agrikultur juga berperan sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor. Pembangunan sektor agrikultur Indonesia sampai saat ini masih belum dapat memberikan sumbangan yang tinggi jika dilihat dari tingkat kesejahteraan pelaku sektor dan kontribusinya pada pendapatan nasional. Pengembangan agrikultur di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional. Pembangunan agrikultur atau pertanian di Indonesia mempunyai peran penting antara lain potensi sumber daya alam yang besar dan beragam, pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar, termasuk besarnya pangsa terhadap ekspor nasional, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Potensi pertanian Indonesia besar, tapi pada kenyataannya sampai saat ini sebagian besar petani masih banyak yang tergolong miskin. Selanjutnya yaitu hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Hambatan ini yang pertama ada skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. Yang kedua, modal terbatas. Yang ketiga, penggunaan teknologi masih sederhana. Yang keempat, sangat dipengaruhi oleh musim. Yang kelima, pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. Yang keenam, akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar rendah. Yang ketujuh, pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga akan merugikan petani. Yang kedelapan, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Yang kesembilan, kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Nah, itu tadi pengembangan agrikultur di Indonesia. Oke, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.